Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan siang hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan klinik kita. Dan alhamdulillah sudah hadir Dr. Iskandar SPKK LPMKes yang nanti akan memberikan pelajaran untuk kita terkait hepatitis begitu. Dan nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793.000, SMS dan juga di WA kami di 08112553.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Kita sudah nampak senyum kita lagi nih. Tidak ditutupi. Iya. Baik, hepatitis ini ya, Dok. Iya. Ini hepatitis yang apa, yang B, apa C, apa D? Atau yang bagaimana, Dok? Iya. Silakan. Iya, Mas Sami. Jadi ini topik ini sebenarnya menarik karena lagi hot issue ya, lagi isu hepatitis ini. Jadi hepatitis ini sebenarnya kita berbicara mungkin secara umum aja hepatitis karena tetap itu juga nanti juga menyangkut tentang hepatitis yang sekarang lagi marak gitu ya. Jadi hepatitis ini intinya adalah berasal dari dua kata, hepar dan itis kan. Hepatitis, hepar itu liver, hati, itis itu radang. Nah, berarti kalau digabungkan hepatitis itu radang pada hati atau radang pada liver itu, Mas. Nah, kemudian hepatitis ini sebenarnya banyak macam penyebabnya ya. Artinya yang paling sering kita dengar itu karena virus ya. Virusnya sampai saat ini kan A sampai E, A, B, C, D, E. Hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, hepatitis E. Kemudian ada juga, bisa juga hepatitis ini karena hal lain, misalkan apa, intoksikasi obat atau keracunan obat, alkoholik, kemudian mungkin pelemahan hati yang sangat parah, kemudian karena pengaruh obat-obatan yang lain, itu hepatitis juga namanya gitu. Nah, kemudian kalau yang marak sekarang ini yang lagi hot issue ini adalah memang disinyalir virus, tapi ternyata setelah diteliti dari yang kemarin yang terkena dari Indonesia itu kan kemarin dilaporkan 3 anak meninggal ya di RSCM itu karena diduga hepatitis ini. Setelah dia diperiksa itu tidak tersingkir hepatitis A sampai itu tadi, makanya dinamakan hepatitis misterius. Misterius kalau jadi bikin hal yang menakutkan, tapi sebenarnya misterius karena tren saat ini itu virus sedang tren bermutasi atau gimana ya? Dulu virus-virusnya juga ada, gak gini amat gitu loh. Iya. Jadi mungkin salah satunya juga karena kemajuan teknologi ya. Jadi setiap ada perkembangan penyakit itu segera diketahui, termasuk COVID kemarin ya, itu virus itu segera diketahui kan itu. Tapi untuk hepatitis ini sebenarnya juga dari A sampai E dulu juga awalnya nggak diketahui, Mas ya. Kemudian diketahui, maka itu disebut A, misalkan A ketahui, terus ada lagi nggak diketahui ternyata itu ya disebut di nomenklaturnya jadi B. Ada lagi bukan B, bukan, ada penemuan baru kasih C kan gitu sebenarnya. Ya bisa jadi ini nanti yang misteri ini nanti nama ya. Mungkin bisa jadi ya. Gitu. Itu memang kurun waktu kronologisnya berdasarkan apa ya? A, B, C, D, E-nya itu apa kurun waktu atau jenisnya atau apa? Apakah nanti bisa saja tidak A, B, C, D, E tetapi hepatitis apa begitu, vektor apa, distributor atau gimana? Iya. Jadi ini memang berdasarkan jadi dari jenis virusnya. Ketika sudah diteliti kan sama-sama dia merusak hati. Jadi hepatitis itu kan diketahui ada penyakit. Ada penyakit kan biasanya ada gejala umum dulu. Gejala umum awal itu biasanya panas, mual, muntah, kemudian lemes, kemudian nafsu makan menurun, dan setelah itu
setelah fase ini fase kedua. Nah, fase kedua ini terlihat ada kekuningan, tinjanya kuning, air kencingnya jadi kuning, matanya kuning, kulitnya kuning. Nah, kemudian ini kalau berlanjut ke tipe fulminan atau tipe yang end state atau akhir itu menjadi kejang, tidak sadar dan sebagainya. Nah, kemudian dari situ kan ada tanda-tanda kuning terus kan berarti livernya, hepatnya. Nah, liver ini setelah diteliti mungkin yang A itu sifatnya akut. Jadi akut itu cepat, panas, kuning, istilahnya geletak. Nek berarti itu sembuh, itu A. Nah, terus temukan B itu tidak ada gejala akut, Mas. Jadi nggak terasa penderita itu nggak merasa kalau dia kena virus hepatitis B. Tapi setelah dicek, loh kok livernya ada rusak, artinya ada peningkatan SGPT, SGOT sampai 10 kali itu. Kemudian ada kuning dan sebagainya. Tapi kok beda dengan yang A? Yang A itu kan panas demam dulu, kalau B kan enggak. Itu lama, sekian tahun gitu. Iya, sekian tahun. Maka disebut kronis yang B ini. Nah, setelah diteliti, ternyata virusnya beda dengan yang A tadi, maka dinamailah B kan gitu. Dan yang C juga sama seperti B, ditemukan loh kok begini, temulah C. D juga sudah demikian. Yang E itu seperti A. Nah, itu terakhir itu diidentifikasi kapan itu? Nah, itu mungkin sebelum kita ketemu yang misterius ini. Mungkin sekitaran ya 10 tahun terakhir, 5 sampai 10 tahun terakhir ini mungkin ya, sekitar itu kayaknya. Jadi fasenya sekian tahun. Dan ini Mas, dari masing-masing tipe ini memang berbeda cara penularannya, kemudian cara mencegahnya itu sangat beda, terutama antara A dan B. Yang terkenal itu kan A, B, C ya. B dan C itu mirip karena itu melalui kayak AIDS lah, melalui cairan tubuh, seksual, jarum suntik, kemudian ibu ke anak melahirkan jadi cairan darah. Kalau A itu lewat makanan, minuman yang nggak bersih ya, situ. Jadi beda banget. Jadi kalau A itu lewat makanan minuman, kalau B, C itu lewat cairan tubuh seperti itu. Kadang ada kelakar ya. Kenapa orang gila itu nggak kena? Ini mindsetnya. Kalau ini ini dari makanya itu kunci utama sebenarnya ada di sini. Jadi apa? Karena stresor itu kalau di yang lalu saya pernah cerita, stresor kayak COVID itu kan stresor itu memproduksi namanya NF-kB. NF-kB itu semacam substrat di dalam ini DNA ini. Nah, NF-kB ini menyebabkan menjadi zat inflamasi, Mas, inflamasi. Jadi menyebabkan peradangan. Dan itu dipicu oleh ini stresor. Stresor itu identik simpatis. Simpatis itu identik pikiran. Jadi pikiran, stresor, simpatisnya nyala menghasilkan NF-kB. NF-kB itu menjadi bahan bakunya sel radang. Sel radang inilah yang menyebabkan sakit. Nah, gitu. Maka NF-kB ini tidak terbentuk kalau pikiran kita positif. Maka orang yang tidak terlalu stres, nggak santai itu sel inflamasinya rendah karena nggak terbentuk, nggak terpicu. Ya, dia orang yang ada di jalan-jalan yang sudah tidak seperti umumnya itu kan loss, nggak loss. Maka NF-kB-nya nggak terbentuk, radangnya nggak sakit, gas beban hidup ya itu pemirsa. Tapi ya kita tidak ada yang punya cita-cita seperti itu kan, nggak ada. Jadi tidak usah dibahas untuk menghantam teori-teori yang sudah ada gitu. Itu yang orang gila nggak kena ya. Tapi kalau pengen mau gila ya silahkan loh, nggak ada yang maksa gitu ya. Kalau hanya meraih agar tidak kena gitu. Intinya janganlah kita gila tapi tetap positif thinking. Jadi memang kalau kita saya tanya ke lebih dalam lagi ya ke virus ini ya, Bang. Jadi virus itu apakah dia waktu dari A, B, C, D, E begitu ya, mengalaminya perubahan itu karena apa? Apakah perilaku manusia ataukah suhu panas bumi ataukah
kena radiasi apa begitu sehingga melahirkan itu, atau dipikir nggak dipikir, ditunggu nggak ditunggu pasti akan lahir itu generasi berikutnya, atau gimana sifat virus itu salah satunya? Iya. Jadi virus A, B, C, D, E itu adalah virus yang berbeda, Mas. Jadi bukan A berubah jadi B, enggak, gitu, bukan. ya. Jadi memang itu berbeda, dan itu berasal mungkin enggak tahu mungkin dari virus apa. Jadi kayak manusia misalnya, ini jenengan dari Sukoharjo ya, saya Karanganyar, terus tiba-tiba hadir, wah ini dari Sragen nih, kan sama-sama manusia bukan dari terahnya Sukoharjo atau Karanganyar gitu ya. Betul terus, sekali. Ini siapa yang terakhir datang nih? Belum tahu. Apakah dari Jakarta apa Bandung? Iya betul ya. Analoginya seperti itu. Betul ya. Suatu hal yang berbeda. Seperti itu. Jadi bukan karena hasil bentukan yang sebelumnya, bukan karena memang itu ada, dan kita yang jelas tidak tahu itu tetap secara evolusi ya mungkin dari virus lain bisa juga, atau mungkin dari apanya substrat genetik lain juga nggak tahu. Jadi intinya virus baru itu kan namanya mutasi. Itu mungkin berasal dari makhluk sebelumnya atau dari virus sebelumnya. Dan itu kenapa mutasi itu karena terjadi salah coding. Jadi suatu makhluk hidup itu kan punya DNA dan RNA, itu kode yang ada di dalam sel kita, itu berada di inti sel. Dan kode-kode ini DNA ini itu, kalau Mas Tommy masih ingat pelajaran biologi, ada adenin, tirosin, timin, urasil, itu kan kode-kode, yaitu A dan G, adenin dan guanin itu selalu berpasangan. Jadi saya bisa bayangin lagi nih pemirsa, waktu saya SMA ambil biologi juga ya. Saya bisa bayangin nih, walaupun nggak ahli-ahli banget, tapi saya udah pernah waktu di papan suruh gambar itu. Iya. Lanjut dong. Ternyata ada satu hal itu, A itu harusnya dia membentuk G. Lah ternyata yang dibentuk itu bukan G, keliru. Keliru, menjadi mungkin jadi makanya T. ada pelajaran kan mutasi gen itu. T. Lah kalau kodenya itu salah satu aja, itu sifatnya sudah beda. Dan kalau dia berkembang jadi virus baru sudah beda sifatnya. Nah itu yang disebut mutasi. Itu yang terjadi pada Omicron, Delta, itu sebenarnya dari beta yang dari Wuhan berkembang terus terjadi Delta, Omicron, karena itu salah coding. Nah salah coding ini ternyata hidup. Nah, hidup terus, berlanjut terus. Nah, tapi manusia tidak kalah cerdas ya. Itu ada kesalahan mutasi genetik, tapi manusia menciptakan rekayasa genetik gitu. Nah, itu. Itu juga tidak kalah. Juga kan nggak kali itu. Juga ya. Dan itu makanya kemajuan teknologi sebenarnya manusia itu bisa dibentuk, Mas, mau dibuat manusia seperti apa. Tapi itu untungnya ada kode etik dari lembaga penelitian pusat itu, bahwa untuk rekayasa genetik ini tidak boleh menyalahi namanya etik penelitian. Jadi bisa saja membuat genetik memproduksi manusia yang misalnya memiliki hidung apa itu sebenarnya bisa sendiri bisa, tapi itu ada kode etiknya. Bermain menjadi Tuhan itu. Ya. Kemudian seberapa menular hepatitis ini? Iya. Apakah masuk tingkat merah sangat gitu atau gimana? Ya. Hepatitis ini penularannya sama dengan penyakit-penyakit yang penularannya lewat makanan. Contohnya misalkan kita ambil kayak tipoid. Tipes itu kan menular lewat makanan, atau diare itu menular lewat makanan. Jadi mungkin kecepatannya hampir sama dengan itu. Kalau dibandingkan dengan COVID, mungkin lebih parah COVID ya. Kalau COVID kan bisa lewat ini, droplet macam-macam dan sebagainya. Tapi kalau hepatitis ini kan lewat kontak, cenderung kontak, atau mungkin ya bisa droplet langsung air liurnya itu masuk ke, misalnya kita nggak cuci tangan, jadi lebih cenderung ke kontaknya sebenarnya, kontak dan masuk melalui mulut ya, mungkin jadi cuci tangan, jabat tangan, terus masuk lewat mulut. Maka tetap ini pencegahannya ya itu tetap prokes, terutama sebenarnya prokes itu nggak usah diprokeskan.
kita dari SD juga sudah diajari pelajaran sudah ada. Itu sebenarnya bukan hal yang baru ya. Itu cuma bebannya orang-orang aja. Untung setelah ada COVID ini baru ini sebenarnya kayak apa ya? Era teguran lah bagi umat manusia, sejarah umat manusia gitu aja. Pelajarannya kan udah lama kita cuci tangan. Ada dari luar mau masuk rumah bersihan dulu, itu udah terus sergap mandi gitu terus dan sebagainya kan pelajaran-pelajaran biasa itu. Iya, sejak kita SD kelas 1 pun diajari. Itu diperekstrim karena sudah lama nggak dilakukan, terus muncul ada ini tema penyakit ini sehingga kayak waduh kita dikekang penjara lewat itu, padahal itu lumrah-lumrah aja. Itu kalau jalan terus itu nggak parah-parah amat lah ya kalau mengalami suatu kejangkitan penyakit begitu ya. PHBS. Ya. Ini murni apa ya? Keturunan atau gimana? Bisa nggak? Yang apa? Yang hepatitis ini. Keturunan enggak. Kalau orangnya tersakit enggak ada pengaruhnya dengan keturunan. Karena ini memang itu murni karena ada penyakit menular. Ya, cuma memang dari individu-individu itu ada yang memiliki daya tahan yang baik, ada yang kurang, yang rendah. Nah itu kalau yang rendah daya tahannya ya ada virus masuk welcome. Nah, tapi yang daya tahannya bagus, virus masuk langsung diperangi antibodinya. Jadi intinya dari semua kita belajar tentang kesehatan dan jenis penyakit, berarti bentengnya tetap imunitas ya, kesehatan dan ketahanan fisik itu harus dibentuk. Iya, daya tahan tubuh sangat penting. Dan itu tadi ada ritmenya yang harus ada syaratnya ya kan. Makan minumnya juga harus sesuai. Semua itu sistem keseimbangan. Aktivitas hariannya juga diperhitungkan juga. Seimbang. Gitu, ya. Ya, kayak halnya siang malam itu seimbang. Memang kita buat tubuh kita itu harus seimbang. Nanti kalau sudah kita saran dan buat scheduling gini-gini, terus tiba-tiba lari ke tadi, itu orang gila gak sakit-sakit. Ya udahlah kalau gitu kita berhenti di sini pembicaranya. Kita sapa dulu ya yang di dalam telepon. Kami persilakan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana ini? Ibu Dewi Masita dari Malang, Jawa Timur, Pak. Iya, silakan Ibu Dewi. Dari Malang, Jawa Timur, Pak. Iya, silakan Ibu Dewi. Iya. Kalau gejala hepatitis itu apa itu sakit ma gitu ya gitu. Ya. Sudah itu aja? Iya. Baik. Rasanya sakit ma gitu, perut sakit. Terus ini demam. Rasanya gitu, Dok. Apakah seperti itu gitu ya? Iya. Ya. Awalnya gitu, Dok. Ya. Mohon. Baik, demikian Ibu. Mohon diceritakan ya. Ya, baik, terima kasih Bu. Dok. Baik, terima kasih Bu Dewi yang ada di Malang. Baik, itu apakah mah terus demam gitu? Itu bagian dari tanda-tanda kena hepatitis. Ya, nggih. Terima kasih Bu Dewi dari Malang. Jadi tadi pertanyaannya hepatitis ini apa asalnya apa dari sakit mah itu atau ada hubungannya dengan mah kan gitu. Ya, gini Bu Dewi. Jadi orang yang menderita hepatitis itu ada kronologis penyakit atau keluhan yang dirasakannya ya. Jadi tahap pertama setelah virus masuk yang mengalami masa inkubasi. Jadi masa inkubasi itu masa masuknya virus ke tubuh manusia seseorang sampai timbul gejala. Nah, kemudian setelah virus ini masuk dalam tubuh kemudian timbul gejala. Nah, gejala awal itu
sama seperti penyakit-penyakit yang lain, seperti penyakit tipes, demam berdarah, radang, itu sama, gejalanya sama. Jadi itu gejala umum, namanya gejala umum, yaitu bisa diawali dengan demam yang sangat tinggi, ya, demam yang sangat tinggi. Kemudian perutnya ini terasa sakit dan muntah-muntah, nggak nafsu makan, lemas. Kemudian ya tampak loyo gitu, jadi pengennya tidur terus, ya, pengennya tidur. Kemudian terasa badan itu dingin ya, panas dingin. Nah, itu adalah gejala awal hampir semua penyakit, termasuk hepatitis ini, ya, hepatitis ini. Maka ketika ada keluhan itu panas, itu bukan mah. Kalau mah itu nggak panas biasanya, nggak panas. Tapi kalau panas, perut mual, muntah, lemes, itu biasanya adalah awal dari masuknya kuman, bakteri atau virus. Ya, itu adalah upaya tubuh untuk melawan kuman itu, ya, sehingga dalam upaya melawan, mungkin pertemuan yang dulu itu saya terangkan itu mengeluarkan sitokin. Sitokin ini adalah dikeluarkan oleh antibodi manusia yang kena itu dalam upaya untuk menyingkirkan penyakit itu supaya pergi. Nah, maka dalam upaya menyingkirkan itu antibodi namanya makrofag itu mengeluarkan sirine untuk membangunkan teman-temannya, antibodi temannya itu supaya bangun siaga untuk mengusir ini. Lah, efek dari sitokin sirine itu mual, muntah, lemas dan sebagainya, itu seperti itu. Nah, ini terjadi pada semua penyakit, biasanya diawali itu. Nah, khusus untuk hepatitis nanti berlanjut kalau daya tahan tubuhnya jelek, ya, kalau bagus kan sembuh, nah, virusnya nanti udah hilang gitu. Tapi kalau daya tahan tubuhnya jelek, nanti berlanjut, livernya menjadi bengkak, kemudian matanya kuning, kulitnya kuning, kencingnya kuning, BAB-nya warnanya lebih hitam, coklat hitam. Nah, itu tanda-tanda itu menuju ke mungkin hepatitis. Nah, kalau sudah seperti ini sebaiknya segera periksa ke dokter, jadi untuk segera didiagnosa apa itu memang hepatitis, ya segera diobati seperti itu. Kemudian berlanjut tahap yang ketiga itu kalau sangat-sangat jelek kondisinya bisa berlanjut ke kejang, tidak sadar diri dan bisa meninggal, itu perjalanannya, ya. Nah, maka untuk hepatitis ini ya sejak awal ini ada tanda-tanda itu ya segera harus periksa ke dokter. Jadi itu ya, jadi berbeda dengan sakit MAH, kesimpulannya itu Bu Dewi. Jadi kalau MAH itu biasanya nyeri perut, mungkin ya bisa mual, tapi nggak ada panas. Kalau MAH itu hanya ngenter-ngenter pirih dan sebagainya. Tapi kalau hepatitis ada panasnya, ini ada panasnya gitu. Ya. Gitu. Ya, baik. Demikian Ibu Dewi di Malang, ya, semoga bisa dipahami. Dan pemirsa, kita akan kembali di sesi yang kedua, masih di klinik kita. Siapkan pertanyaan Anda di line telepon, nanti kami bisa terima di 0271 6793000, SMS ataupun di WA kami di 08 11 255 3000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan klinik kita. Di kesempatan siang kali ini masih bersama Dr. Iskandar SPKK LPMKes terkait dengan hepatitis, ya. Pertanyaan dokter sudah masuk tadi dari telepon, sekarang dari WA dokter, ya. Dari Ibu Retno di Purworejo. Sakit hepatitis ini dokter, apa bisa menjadikan perutnya besar? Isinya apa itu kok besar dokter? Cairan atau apa? Ya. Itu fase yang sudah parah ataukah bagaimana? Mohon penjelasan. Ya. Tanyanya bertubi-tubi ini. Bu Retno Purworejo. Perut membesar. Jadi gini, perut membesar itu yang Ibu Retno maksudnya mungkin ada dua kemungkinannya. Yang pertama, gejala setelah tadi fase awal tadi, fase akut,
yaitu demam, mual, muntah, itu kan berlanjut ke fase kedua, fase berikutnya itu ada gangguan atau mulai tampak adanya gejala kerusakan di hati, di liver. Nah, salah satunya adalah pembesaran hati. Nah, pembesaran liver. Jadi nanti kalau ada gejala kuning dan sebagainya, nanti periksa ke dokter. Biasanya dokter itu akan meraba perut. Jadi letaknya hati itu ada di sini, di sebelah kanan dikit ya, sebelah kanan dikit. Nah, di sini letak hati. Nanti dokter akan meraba. Nah, biasanya itu pada hepatitis ini ada pembesaran. Nah, misalnya agak merongkol itu, agak merongkol. Nah, itu bisa jadi yang ibu maksudnya memang itu ada pembesaran liver ya, pembengkakan liver ya, seperti itu. Atau mungkin juga ini sudah berlanjut ke stadium berikutnya. Artinya apa? Artinya terjadi istilahnya kerusakan dari dari sistem tubuh. Artinya sehingga apa? Sehingga albuminnya itu menjadi rusak atau menjadi istilahnya tidak bisa lagi menjaga keseimbangan cairan dalam darahnya, sehingga banyak cairan yang bocor itu terutama karena albumin ini yang mulai dirusak oleh tubuh, sehingga kalau albuminnya ini banyak yang rusak, artinya menjadi kekurangan albumin, maka cairan dalam darah ini banyak yang keluar, sehingga nanti masuk ke rongga perut. Itu yang dinamakan dalam medis itu asitas ya, asitas. Jadi itu mengalirnya cairan-cairan tubuh itu dalam rongga perut. Nah, ini kalau sudah cairannya itu keluar dari sistem pembuluh darah ini, dari sistem sel-sel juga, maka perut ini akan tertumpuk cairan. Nah, itu otomatis terasa perutnya membesar itu. Nah, itu terjadi kalau penyakit hepatitisnya sudah berlanjut ke stadium yang sudah parah, seperti itu. Nah, jadi ini diwaspadai kalau memang setelah gejala panas, demam, mual, muntah, lemas, kok terus terasa perutnya itu membesar, lah mungkin itu ya ada pembengkakan hati atau yang disebut hepatomegali. Jadi hepatnya membesar kan, seperti itu. Maka ini ya harus segera periksa ke dokter ya. Jadi betul sekali ya, mungkin hepatitis ini nanti akan sampai pada tahap kok perutnya itu kelihatannya merongkol atau membesar, itu yang disebut hepatomegali atau pembesaran hati. Oke, makaten Bu Retno dari Purworejo. Ya. Baik, kami persilakan, masih ada kesempatan di line telepon 02716793000, SMS atau di WA kami silakan di 08112553.000. Baik, sambil kita menantikan yang bertanya lagi, dokter, tadi sudah disampaikan juga ada beberapa penyebab ya dan tanda-tanda umum begitu dok ya. Kalau sampai kronis, apakah bisa membawa sampai kematian dok? Ya, nah ini kronis. Jadi yang dikhawatirkan kalau penyakit kronis tadi kan tipe B, C dan D ya, Mas. Kalau A kan akut ya. A itu biasanya kalau sudah sembuh ya sembuh selamanya gitu. Jadi, gitu. Nah yang B, C, D ini, B terutama B ini bisa seumur hidup, itu virus itu ada terus. Nah ini parahnya ini nggak menimbulkan gejala di tubuh kita, tapi ini merusak jaringan di liver ini. Jadi liver ini karena ada virus kan timbul peradangan sehingga ada yang rusak. Lah, kerusakan dari sel-sel liver ini kadang itu menimbulkan penyembuhan yang tidak sempurna, sehingga itu menjadi namanya sirosis, atau mungkin pengerasan dari sel-sel itu namanya sirosis. Nah, sirosis ini kalau berlanjut terus, mungkin itu dalam hitungan tahunan biasanya, itu akan menjadi namanya CA atau kanker, jadi mutasi dari sel itu. Jadi itu prosesnya sama tadi ya, sel yang normal, sel liver normal, ketika dirusak terus-menerus, lama-lama ini nanti timbul rusaknya itu di kode genetik tadi.
Sehingga kalau kode genetik yang dirusak itu dikontrol pertumbuhan atau pembelahan dari sel itu, kalau itu rusak nanti nggak ada lagi kontrol lagi, sehingga tumbuhnya sel itu terus menerus tanpa batas, membelah terus menjadi banyak, itu yang disebut kanker. Nah, jadi yang menjadi perhatian bagi hepatitis yang kronis ini, terutama B ini, memang ini yang terjadinya kanker hati, liver atau hepatoma. Kalau sudah menjadi kanker hati, maka ada terapinya itu kalau nggak cangkok hati, ya mungkin pengobatan rutin sampai kankernya hilang. Itu yang sangat sulit, yang sangat istilahnya yang dikhawatirkan oleh banyak orang, terutama tenaga medis, dokter ini memang yang diwaspadai hepatitis B ini kalau nanti menjadi sirosis berlanjut ke kanker hati. Ya, lebih parah lagi ya, pengobatannya lebih intensif dan lebih rumit ya, dan juga lebih mahal. Betul. Padahal ini masuk ke BPJS nggak nih? Kalau sudah sakit ya masuk ke BPJS nanti ya itu. Ya kalau bisa sembuh sih enggak apa-apa. Hebatnya itu kalau sudah kanker itu, Masya Allah itu. Baik, kita bicara tentang antisipasi nih Dok ya. Kita masih sehat nih, belum dapat hepatitis atau nggak ada gejala atau apalah. Ini agar untuk memelihara liver ini dalam kondisi prima, ya, apa yang harus kita berita? Apakah kita harus makan atau minuman tertentu atau ada pantangan tertentu agar liver ini tidak ada gangguan dan lemah imunitasnya sehingga mudah keserang atau gimana ini? Iya. Jadi untuk menjaga daya tahan tubuh, ya, atau menjaga tubuh ini supaya liver ini tetap terjaga dengan baik, ini yang harus diperhatikan adalah harus menjaga fungsi liver itu sendiri. Artinya gini, sebagaimana yang kita ketahui, liver itu adalah pusat metabolismenya manusia, itu ada di situ. Artinya apa? Kita makan semua yang ada di bumi ini, semua kontrolnya ada di liver. Di situ. Berat nih tugasnya. Iya, tugasnya berat banget, betul, berat banget. Ini kayak auditor. Iya, betul. Semua lewat pusat kontrolnya memang di situ. Jadi sebelum beredar ke darah, ini dikontrol dulu oleh liver. Betul. Artinya gini, kalau misalkan kita minum yang manis-manis ya, misalkan es teh, jus dan sebagainya. Ini yang denger pagi panas teh, penikmat es teh sejati ini mesti mulai menerjutkan keluh ya. Untung saya sudah enggak. Ini sambil saya cerita sambil menyadarkan mereka yang aneh gitu. Jadi kalau misalkan ya es teh 3 gelas itu kalau nggak salah itu mungkin sekitar 6 sendok gula pasir ya, paling nggak minimal itu. Padahal dalam 2 kali 3 ya, satu paket kan 2 sendok itu. Iya. Padahal tubuh itu hanya mengizinkan dalam darah itu beredar itu 2 sendok teh maksimal sehari. Itu dalam darah itu. Jadi maka normalnya itu 120 mg per desiliter itu kadar gula darah kita. Kalau diukur normalnya adalah 100, sekitar itu 100, 120, 110 itu. Maka kalau gulanya di atas itu berarti ada yang nggak normal, diabetes kan itu. Nah, tubuh ini sudah mengatur semua yang masuk, makanan yang masuk itu jangan sampai gula ini di atas itu, ya, di atas itu. Karena kalau di atas itu banyak organ yang rusak. Ibaratnya barang besi apapun terendap gula itu lama-lama akan nayangan, seperti itu. Maka dalam tubuh ini semua diatur, dikondisikan, meskipun minum es teh 10 gelas, 20 gelas itu nanti kalau dicek 2 jam itu gulanya pasti hanya berkisar itu Mas, 100, 110, 120. Nah terus yang lain kemana? Karena itu kan lebih dari 6 sendok ya. Nah yang lain itu tugasnya liver. Liver itu akan menyelamatkan. Jadi tugasnya liver itu jangan sampai gula itu beredar banyak, meskipun makannya itu berapa sendok gula kan gitu. Nah tugas liver ini menyelamatkan, artinya apa? Gula-gula yang banyak tadi itu dirubah, bukan menjadi gula lagi, tapi menjadi
zat yang bisa disimpan yang tidak istilahnya merusak organ-organ, maka tidak diizinkan gula itu beredar lebih dari 120. Itu yang masih normal loh Mas. Normal yang anak-anak lah, kita anak-anak atau anak muda sudah. Nah itu tugasnya saya liver, maka liver itu mengontrol. Kok ada banjir gula ya, maka segera diamankan. Gula itu diamankan, dirubah menjadi bentuk lain, itu namanya trigliserid itu. Trigliserid. Nah itu bisa disimpan dan itu tidak merusak organ. Nah kemudian liver ini juga mengontrol misalkan puasa panjang, misalkan kelaparan atau nggak ada makan, mungkin perjalanan jauh, maka liver ini mengontrol. Loh ini kok nggak ada gula masuk, nggak ada ini. Nah, liver ini tugasnya tadi, yang trigliserid yang hasil penyimpanan tadi diubah, diambil, nah, dikeluarkan. Nah ini tugas liver itu berat dan mulia sekali, dia mengatur seperti itu. Itu fungsi liver. Nah untuk itu supaya kita tetap sehat, liver ini jangan dibebani sesuatu yang terlalu berat. Nah gitu. Maka di sini upayakan liver itu ada saatnya bekerja, ada saatnya istirahat. Nah, maka yang paling bagus adalah itu keseimbangan. Ibaratnya seimbang antara siang dan malam. Maka dalam surat itu infitar la insikakin alati kholakoka fasawa kafa adalak. Jadi manusia itu diciptakan dan disempurnakan itu dalam keadaan yang seimbang. Maka ketika manusia itu bisa membuat ini seimbang, itu semua akan baik-baik saja. Orang yang sakit diabetes, kolesterol dan sebagainya itu karena Mas, makan terus, dia tidak pernah mengistirahatkan tubuh ini, jadi nggak seimbang. Ibaratnya kalau siang malam itu dibuat kerja terus ya, malam terus atau siang terus, jadi overtime-nya tinggi. Overtime-nya tinggi. Maka ini juga itu nggak pernah diistirahatkan, sehingga sekali ada kerjaan banyak gitu. Juga sering gitu. Nah, selain itu juga sering. Nah itu jadi kondisikan liver ini ada saatnya istirahat, ada saatnya itu. Jadi jangan diforsir untuk apa kerja terus, kerja apa menyelamatkan gula, banjir gula itu tadi lah Mas. Betul. Nah lagi menyadarkan yang es teh itu semua es teh manis, es teh manis. Iya. Wah, itu baru salah satu ya Dok ya. Belum belum yang lain. Iya, itu menjaga liver ini tetap bagus lah. Jadi bisa dikatakan apa, makan dan minumlah jangan berlebihan berarti ya. Baik jumlah, kuantiti, dan frekuensi juga gitu ya. Nah itu, nah ini mesti bingung ini ya. Lah terus aku ngemilnya apa gitu ya. Ya maka di sini ada kita ada 24 jam itu. Jadi mendingan kalau kita pemirsa ini ingat apa isian-isian saya dulu yang lalu kan ada autofagi. Jadi upayakan tubuh ini ada saat-saat untuk kita berpuasa. Mau Senin Kemis, mau puasa Daud, nah itu upayakan itu untuk mengistirahatkan liver ini dan untuk membersihkan toksin-toksin ini. Jadi liver ini selain mengontrol ini juga Mas, membersihkan racun Mas. Jadi toksin-toksin itu kalau misalkan kita kemasukan toksin atau dari makanan kita yang berubah, ada yang sebagian jadi toksin ke bawah, itu akan disimpan. Ya tugasnya ini liver, jadi membawa dia, nyimpennya ada di jaringan lemak Mas. Lemak ini di situ disimpan di situ bersama tadi trigliserid, bentukan dari gula yang berlebih tadi. Nah itu kemudian kalau itu misalkan itu butuh diambil, misalkan karena tadi pas puasa atau mungkin pas tidak ada makanan, itu diambil lah, kadang toksin ini juga ikut keluar. Lah ini yang menyelamatkan liver juga. Jadi liver nanti tugasnya ini toksin ini dialirkan ke empedu lewat empedu. Empedu kan dari liver Mas. Dialirkan empedu ke usus. Nah nanti usus lewat feses. Jadi yang bertugas mengeluarkan toksin ini liver. Jadi dari tubuh dialirkan ke usus lewat itu cairan empedu itu. Empedu nanti bersama feses nanti terbuang lewat feses, nah, seperti itu. Jadi ini liver itu tugasnya sungguh-sungguh mulia mengatur. Gitu. Hargailah itu. Hargailah. Soalnya kalau dia bisa hidup tanpa liver. Wah,
dia mutung repot kita. Iya. Ya kan? Selain kita payah ngopeni itu, kita juga terkuras anggaran ekonomi kita. Baik dokter, sekiranya sudah di penghujung perjumpaan pada kesempatan kali ini, ada yang bisa disampaikan ke pemirsa ini ya, 2 menit saran nasihat agar tidak hanya liver saja, juga pola kehidupan kita lebih berkualitas sehingga kualitas hidup kita semakin baik, ibadahnya pun juga optimal begitu. Silakan. Iya. Ya, untuk pemirsa semua, jadi dengan adanya isu tentang hepatitis misterius ini, jadi yang pasti yang pertama ya, dengan adanya isu itu kita tetap harus positive thinking, artinya jangan terlalu merasa ketakutan, takut dan sebagainya, karena itu malah nanti sering menimbulkan penyakit ya, karena penyakit itu kadang itu terpicunya itu karena pikiran yang negatif, artinya terlalu terbebani. Nah itu malah nggak baik. Jadi intinya kalau misalkan ada isu-isu ini, kembalikanlah itu, nanti kita kembali kepada Allah dan Rasulnya untuk beribadah. Insya Allah kalau kita bersandar pada itu, kita aman-aman saja meskipun itu ada isu apapun kan, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita menata pikiran kita, maka yang berikutnya adalah kita ikuti anjuran dari para pakar kesehatan, dari mungkin pada Kementerian Kesehatan, pada Dinas Kesehatan, petugas puskesmas tempat. Jadi dari ini, penyakit ini tetap cara mencegahnya adalah jaga prokes ya, sama halnya dengan COVID kemarin. Ini mencegah penularan hepatitis ini adalah secara orofekal, artinya oro itu oral, artinya lewat mulut, dan fekal itu lewat kotoran. Jadi menular itu bisa karena terkontaminasi kotoran-kotoran manusia dan seperti itu. Seperti halnya penyakit tipes itulah seperti itu. Jadi maka ini prokes ya, terutama cuci tangan ya, pakai masker ya, itu harus dijaga betul ya supaya terhindar dari ini ya. Kemudian yang selanjutnya adalah jaga daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh artinya apa? Artinya tubuh ini ada perlu keseimbangan, artinya kalau malam kan Allah menciptakan siang malam itu menyuruh manusia itu sebenarnya untuk istirahat ya, kecuali mungkin sekali 2 kali memang karena pekerjaan ya monggo, tapi secara umum maka di malam hari ini saatnya tubuh istirahat, karena tubuh punya hak untuk istirahat. Waktu istirahat ini adalah waktu sel-sel ini memperbaiki diri, regenerasi sel. Nah, karena ketika siang hari, ketika kita itu beraktivitas, itu pasti ada beberapa sel yang mati ya, karena mati itu karena aktivitas. Maka diperkirakan itu sekitar sehari itu ada sekitar 1 triliun sel itu mati ya, untuk aktivitas olahraga, untuk aktivitas kerja dan sebagainya. Nah, kemudian malam hari itu sel yang rusak tadi yang 1 triliun itu akan diganti. Nah, penggantian ini terjadi di waktu sel sedang istirahat, otomatis sedang tidur ya, seperti itu. Maka tidur ini adalah suatu hal yang harus diperhatikan, minimal ya 6-8 jam. Itu hak tubuh untuk tidur, karena itu dalam rangka untuk memperbaiki ini ya. Jadi jangan biarkan terus bekerja begadang sehingga sel-sel rusak, nggak ada kesempatan untuk mengganti ya, seperti itu. Nah, kemudian keseimbangan juga malam hari ya, jangan juga tubuh ini dibuat malam terus, artinya apa? Dibuat untuk tidur terus, karena tubuh itu perlu juga untuk men-challenge diri sendirinya untuk bisa tumbuh lebih baik. Ibaratnya siang hari kerja olahraga itu adalah ujian, jadi tubuh itu akan mengalami adaptasi ketika ada ujian datang ya. Kerja itu adalah ujian tubuh, ujian fisik namanya. Maka kalau tubuh nggak diberikan semacam ujian sekali 2 kali, tubuh akan lemah ya. Ibaratnya anak sekolah nggak dikasih ujian ya akan bodoh terus ya, tapi kalau dikasih ujian dia akan menjadi lebih pintar. Tubuh pun juga gitu, ada saatnya diberi aktivitas atau beban
beban tapi yang terukur, artinya tidak ngoyo. Nah, itu tubuh nanti akan menyesuaikan diri, ya, seperti itu, menyesuaikan diri, sehingga dengan keseimbangan ini maka tubuh itu akan mengalami mengalami perbaikan dan keseimbangan, sehingga kesehatan itu selalu terjaga itu. Nah, maka kemudian kalau yang terakhir, kalau ada masalah kesehatan dalam tubuh dari Bapak Ibu semua, segera komunikasikan dengan dokter terdekat atau puskesmas terdekat, ya, terutama misalkan tadi ada gejala demam, mual, muntah, ya, untuk di asesmen, diperiksa apakah ada pembesaran liver, hepar atau enggak, nanti biar ditindaklanjuti atau diterapi oleh dokter keluarga panjenengan semua. Oke, itu aja yang saya sampaikan pada Bapak Ibu pemirsa semua. Kami sampaikan terima kasih dokter, dan kita jumpa di kesempatan mendatang insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan klinik kita di kesempatan siang kali ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang, dan saya Tomo Al-Fatoni pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.